Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Gimana nih kabarnya Adik kelas 8? La'allakum fi khairah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita pagi ini. Sebelum kita mulai, adik-adik dibaca dulu ya dari halaman 17 yang materinya Piagam Madinah itu sampai halaman 32. Cukup panjang mungkin, tapi saya tahu kualitas kalian membaca seperti itu paling hanya 5 menit lah. Ya, itu juga kelamaan kayaknya. Yuk baca dulu. Nah, ini saya sampaikan hal-hal yang mungkin tidak ada di buku, mungkin juga ada di buku, atau mungkin malah sedikit saya kurangi biar sedikit melebar. Nah, ini kenapa tak sampaikan yang kadang ada di buku untuk ini ya, biar makin paham kira-kira kisahnya, kejadiannya itu seperti apa. Baik adik-adik sekalian, langsung saja. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Rasulullah melihat satu fakta bahwa yang tinggal di Madinah itu tidak hanya orang-orang Aus dan Khazraj saja. Jadi kalau boleh bercerita sedikit terkait orang Aus dan Khazraj, kalau boleh bercerita sedikit terkait masalah orang-orang Aus dan Khazraj, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang Yaman, orang-orang asli Yaman. Singkat cerita, kalian tentu masih ingat kerajaan Sabak yang begitu besar, hegemoninya dan lain sebagainya, yang begitu makmur. Di Al-Quran juga sudah disebutkan bagaimana dengan perkebunan yang luar biasa. Padahal mereka adalah negeri yang kering, yang tidak ada hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka untuk membuat bendungan. Jadi air hujan sedikit itu ditampung. Dari air itu maka mengairi untuk hasil kebun-kebun mereka. Nah, mereka tidak bersyukur, malah ingkar akan hal itu, maka Allah cabut lagi nikmat itu sehingga mereka porak-poranda. Singkat cerita anak-anak, bahwa negeri Yaman ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mengkayakan kalian, harta kalian banyak. Terus kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri, usahakan pergi juga ke negeri Yaman. Biar ingat kisah-kisah terkait lihat Ratu Saba dengan Ratu Belkisnya, pernikahannya dengan Nabi Sulaiman. Nah, di sana itu konon buah anggurnya anak-anak itu besar dan termanis sedunia. Yang suka makan buah-buahan, terlebih buah anggur, ya waktu itu nanti ke sana. Baik, adik-adik sekalian, lanjut lagi. Ketika itu bendungan hancur, udah ratusan tahun itu, maka saat itu orang-orang Yaman jadi berpencar, tidak tinggal di situ semua, karena dulu kan kota metropolitan, banyak penduduknya, berpencar. Terus bagian dari mereka ada dua keluarga ini yang sumbernya juga satu, sebenarnya dari satu keluarga besar, terus menjadi keluarga besar gitu. Nah, ini dari suku Aus dan suku Khazraj, mereka mendiami Madinah. Nah, terus di sisi lain, Madinah itu pinggiran di negara Jazirah Arab. Madinah itu kalau dari wilayah Mekah itu sebelah, kalau nggak selatan, utara mungkin, Anda lupa. Nanti bisa kalian cek sendiri. Singkat cerita, anak-anak sekalian, yang tinggal di sana tidak hanya mereka. Tahun 500 Masehi. Jadi kalau Rasulullah diutus kan tahun 600-an Masehi. Nah, ini tahun 500 Masehi itu orang-orang Yahudi terlibat konflik dengan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi tentunya di sini adalah kerajaan Nasrani ya, kerajaan Kristen yang sangat kuat. Nah, ini orang-orang Yahudi kalah dalam sebuah peperangan, terus mereka nyebar, diantaranya mereka pergi ke wilayah Madinah. Nah, kenapa sedikit cerita, tak lebarkan sedikit, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi ini kok berantem? Kalau kalian melihat sedikit terkait akidah orang-orang Nasrani, bahwa orang-orang Nasrani ini itu dalam akidah mereka, dalam keyakinan mereka, Tuhan mereka itu Nabi Isa alaihissalam yang dipertuhankan, itu dibunuh dalam keyakinan mereka ya, dibunuh oleh orang-orang Yahudi.
Dan orang-orang Yahudi pertama melihat kemunculan Nabi Isa alaihissalam dan para pemeluknya ini, pemeluk agamanya, ini dikejar, dibantai dan lain sebagainya. Maka dalam dada-dada orang-orang Nasrani timbul dendam yang luar biasa bagaimana Tuhan mereka yang mereka anggap Tuhan itu dibunuh dengan cara disalib, seperti kisah-kisah yang sering kita dengar dari orang-orang Nasrani. Nah itu yang melakukan adalah orang-orang Yahudi. Terus singkat cerita, dari kalangan orang-orang Nasrani ini, murid-muridnya Nabi Isa atau setelah muridnya Nabi Isa, orang-orang bawahan Hawariyun mungkin. Nah ini sampai lari ke Eropa, jauh sekali ya dari wilayah Syam, Asia sampai lari ke Eropa. Ini kan betapa pengejaran itu mengerikan. Bisa kalian lihat kisah Ashabul Kahfi dan lain-lain sampai seperti itu. Posisinya sulit sekali. Lihat Ashabul Ukhdud dan lain sebagainya, itu bagaimana orang-orang Yahudi itu bencinya kepada orang Nasrani. Kalau saat mereka berkuasa membunuh orang-orang Nasrani dengan cara yang kejam. Nah ternyata ketika ke Eropa, orang-orang Eropa yang agamanya agama pagan, agama animisme, dinamisme, melihat agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, agama langit tentunya, mereka banyak suka dan banyak yang memeluk agamanya Nabi Isa. Terus kemudian agama yang dibawa oleh Nabi Isa, terus bahkan kerajaan Romawi yang sudah ratusan tahun sebelum Masehi ada, itu menjadi kerajaan Nasrani. Nah ketika mereka berkuasa, gantian mereka membabat habis orang-orang Yahudi, dan ini berjalan terus sampai setelah Islam. Sampai tahun 400-an, 500-an Hijriah itu terus, bahkan sampai kemarin-kemarin itu masih. Nah ini dua agama langit ya yang berseteru dari dulu-dulu. Yaitu maksudnya agama Yahudi dan Nasrani. Tapi agama Afan, agama langit yang sudah berubah ya. Nah, kalau yang masih benar-benar murni agama langit ya agama Islam. Baik, anak-anak sekalian, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Gitu. Kemudian dari mereka ada beberapa keluarga besar yang singgah ke Yathrib, yaitu Madinah. Mereka adalah suku Bani Qainuqa, suku Bani Nadhir, suku Bani Quraidah. Ini semuanya adalah keluarga Yahudi, tinggal di sana masuk tahun 500-an Masehi, bukan Hijriah. Terus mereka beranak pinak di sana, berbahasa dengan bahasa Arab. Bahkan nama-nama mereka sudah menjadi nama-nama Arab. Ka'ab, Ubay, Huyai, Al-Akhtab, dan sebagainya. Dan nama-namanya udah nama-nama Arab. Nah, terus kemudian ketika Rasulullah mendapati fakta itu terdiri dari banyak orang kayak gitu, maka mereka diajak ngumpul, maka terjadilah Piagam Madinah kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya. Itu sebuah perjanjian yang mengikat seluruh penduduk yang tinggal di Madinah. Yang cerita-cerita itu lengkap, anak-anak bisa kalian baca sendiri. Perjanjian antara orang Islam dan orang Islam, perjanjian antara orang Islam dan orang kafir, baik dari kalangan kafir Arab, asli Arab atau orang-orang Yahudi dan seterusnya. Ini mengikat perjanjian yang begitu indah sehingga nanti Rasulullah mengamankan status orang-orang Islam. Jadi Rasulullah itu smart, mantap. Baik anak-anak sekalian, terus kemudian setelah itu, setelah Piagam Madinah dan seterusnya, ini terjadi sebuah peristiwa. Jadi kita langsung pindah ke Perang Badar. Ini kita tahu bahwa ketika orang-orang Islam hijrah ke Madinah, itu harta-harta mereka dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi rumah-rumah mereka dikuasai. Coba bayangkan anak, misalnya kalian, orang tua kalian dan kalian itu pergi keluar pulau, dikirim karena orang tua kalian misalnya PNS, dipindahkan oleh negara ke sana untuk waktu beberapa tahun. Terus rumah kalian yang ada di Semarang direbut orang lain. Dong, kan kami tinggal hanya di luar Jawa cuman sementara, nanti balik lagi ketika sudah masa pensiun atau masa tugasnya selesai.
Lu kok dikuasai orang kan gondok. Nah, kan masih marah dan sebagainya. Nah, ini tanah-tanahnya orang-orang muhajirin, rumah-rumahnya bahkan ada emas gentong itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim nggak boleh ketika hak kita diambil terus adem-adem, ya nggak apa-apa. Kita perjuangkan. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita memperjuangkan harta kita itu loh yang dirampas. Oh, kita terbunuh, kata Rasulullah, fahuwa syahid. Dia mati syahid. Masya Allah. Man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh gara-gara membela harga dirinya, juga syahid. Man qutila duna dinihi, membela karena agamanya juga syahid, membela hartanya juga syahid. Masya Allah. Indahnya Islam. Nah, jadi lanjut lagi anak-anak. Kemudian tersiar kafilah dagang kafir Quraisy datang dari wilayah Syam. Mereka datang dengan bawa harta yang banyak, dinar yang banyak, barang-barang yang banyak, ternak yang banyak, dan lain sebagainya. Mereka jadi kalau ini Mekah, ini Madinah, maka Syam itu di sini. Jadi mau nggak mau mereka harus melewati Madinah. Dan itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Kafilah dagang ini jumlahnya sekitar 50 apa 60-an gitu. Bisa kalian lihat di buku. Terus dicegat oleh Rasulullah. Karena nilai harta itu banyak. Bahkan ada 1000 ekor onta. Kalau 1 ekor onta itu anak-anak harganya 60 juta. Kalau 100 ekor onta berarti 6 M. Berarti kalau 1000 ekor onta itu berarti 60 miliar. Dan dihitung-hitung oleh Rasulullah SAW, jadi harta yang dirampas oleh orang kafir Quraisy dengan jumlah barang perniagaan kafilah dagang Quraisy ini impas gitu loh. Mirip lah. Maka dicegat untuk diambil oleh Rasulullah. Nah, ketika dicegat, itu Abu Sufyan selaku pemimpin kafilah dagang tersebut tahu. Bagaimana lu kok bisa tahu? Jadi anak-anak, saya cerita sedikit ya masalah, mungkin perang Badar ini ceritanya jadi memanjang, nggak bisa cukup sekali. Itu dalam sebuah kafilah dagang zaman dulu itu kan yang mempelopori Hashim, kakek buyut Rasulullah. Itu jadi mereka punya kuda-kuda yang larinya kencang. Jadi mereka tidak hanya naik onta. Nah, kuda itu dibawa. Fungsinya untuk apa? Ketika tiba-tiba mereka disergap, itu ada kuda yang siap lari kencang kabur untuk memberitakan kepada kaumnya bahwa mereka disergap. 1. Kedua, fungsi kuda-kuda ini, jadi cara mereka berjalan itu bukan langsung jalan, itu enggak kayak di film-film itu, enggak gitu. Jadi ngirim dulu utusan, berjalan sekitar 10 km atau 1 km lah, atau 5 km, nanti ngelihat si utusan ini. Kembali enggak, kalau enggak kembali mereka terbunuh berarti mereka dicegat. Kalau mereka kembali mengabarkan, oh kita aman, baru jalan lagi. Terus naik kafilahnya jalan lagi gitu terus. Jadi enggak gampang anak-anak perjalanan ke Syam itu. Karena zaman bangsa Arab dulu banyak perampok dan sebagainya. Nah, si utusannya Abu Sufyan ini ketika jalan melewati Madinah mendapati bahwa mereka dicegat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Sufyan pun melihat itu, wah ini gawat nih. Dia langsung ngirim utusan ke Mekah tentang keadaannya yang dicegat oleh Rasulullah. Abu Jahal saat itu masih ada di Mekah, dia nggak ikut dagang, langsung galang kekuatan banyak sekali. Terus mereka menyusul. Tapi ketika mereka menyusul, ternyata Abu Sufyan tuh bisa mengintari Madinah sehingga mereka lolos dari pengepungan Rasulullah. Terus ngomong kepada Abu Jahal, saya udah aman kok ngirim surat. Balik lagi aja ya, balik. Enggak, kita udah keluar, kita habisin aja Muhammad dengan pengikutnya. Akhirnya benar, nggak jadi balik, mereka malah bikin kemah, mereka motong onta, mereka pesta-pesta dan lain sebagainya. Jumlahnya 1000 melawan 313 apa 314. Nah ini jumlah yang tentu jauh dari kata ideal ya untuk berantem, karena 1 banding 3 kan kurang lebih.
Eh, kemudian Rasulullah pun juga menyiapkan strateginya. Jadi pas ketika perang Badar, pasukan ini bertemu. Sebelum bertemu, Rasulullah pun menyeru kepada kaum Muhajirin dan Ansor, gimana nih kita kayaknya bakal perang beneran nih. Terus kemudian dari kaum Muhajirin ada Abu Bakar dan Umar kalau nggak salah yang mewakili bahwa mereka siap berperang. Tapi kan mereka dari satu suku dengan Rasulullah SAW, orang Quraisy. Terus kemudian dari orang Ansor ngasih perwakilan yaitu Mikdad bin siapa gitu lupa saat. Si Mikdad ini astagfirullahaladzim. Sahabat Mikdad ini berkata, kata dia itu, kami tidak akan berkata sebagaimana kaumnya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka wa qatila inna hauna qa'idun. Pergilah engkau dan Tuhanmu wahai Musa, berperanglah kalian berdua, kami akan di sini duduk-duduk saja. Bisa kita bayangkan orang-orang Bani Israel tuh, Masya Allah, yang jelek modelnya kayak gitu. Yang bagus ya nabi-nabi itu, yang bagus juga banyak. Nah, kemudian kata Mikdad, idhab anta wa rabbuka wa qatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau ya Nabi Muhammad bersama Tuhanmu, berperanglah, maka kami bersama kalian berdua memerangi orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah pun yakin, terus terjadilah perang tanding. Sebelum perang tanding, strategi Rasulullah itu menguasai sumur Badar namanya. Jadi sumber mata air itu dikuasai oleh umat Islam. Mereka nggak punya mata air, sehingga mereka mau nggak mau harus meminum bekal mereka sendiri yang tidak begitu banyak. Jadi kita menguasai mata air. Maka ada satu kafir Quraisy, masih keluarga Abu Sufyan atau siapa, lupa. Dia ngomong, pokoknya saya pasti akan minum air yang disiapkan oleh umat Islam itu. Jadi umat Islam bikin semacam kayak kolam-kolaman gitu kalau nggak salah. Nah itu untuk minum umat Islam, dia ngotot masuk situ tanpa izin dan sebagainya, dideketin oleh Hamzah, dibabat habis. Perang anak-anaknya perangnya gitu. Jadi perang itu gimana membunuh lawan. Nah kita lihatlah film-film perang, atau mungkin lihat yang sekarang ini di mana-mana kan masih di dunia itu nggak pernah sepi dari perang. Gimana sih perang itu? Ya kurang lebih seperti itu, memang harus membunuh lawan. Habis itu terus marah orang-orang kafir Quraisy ngelihat person mereka ada yang mati. Lalu keluarlah jagoan-jagoan kafir Quraisy. Mereka adalah komandan-komandan pasukan. Nama-namanya bisa kalian di situ, ada di situ, bisa kalian lihat. Nah, ketika mereka muncul, maka orang-orang Ansor pun langsung muncul tanpa arahan dari Rasulullah. Kami aja yang nandingin. Terus kemudian 3 orang dari kafir Quraisy itu ngomong, kalian itu siapa? Kami itu nggak ada urusan dengan kalian gitu. Maksudnya nggak dianggap. Kami itu ributnya dengan anak-anak paman kami. Maksudnya kenapa nyebutnya anak-anak paman kami? Karena orang Quraisy itu dari ayah yang sama, nasabnya sama, cuman sekarang ribut gara-gara gara-gara Rasulullah mendakwahkan Islam terus diperangi. Mereka kan yang memerangi kita nggak memerangi mereka. Mereka yang ngajak ribut perang Badar ini, mereka yang ngajak ribut, kita nggak ngajak ribut. Nah, kemudian terus Rasulullah menyebutkan beberapa nama sahabat, bisa kalian lihat di situ. Pertama Khuwairith apa Harith itu di situ bisa kalian lihat. Terus kedua Ukhrud ya Hamzah ibn Abdul Muthalib, wahai Hamzah keluarlah engkau. Ukhrud ya Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib keluar engkau. Terus 3 jagoan Islam datang. Nah yang lawan Hamzah dan lawan Ali bin Abi Thalib itu sekali tebas tersungkur mereka. Jadi mungkin ya pasti tebas itu terus menghindar, terus sekali tebas ini potong ini tersungkur mati semua. Tinggal yang lawan satu lagi itu mereka saling melukai, bahkan kaki sahabat Rasulullah yang ikut perang tadi yang satu itu terpotong. Jadi saling melukai, terus kemudian didekati oleh Hamzah dan Ali, lawannya itu kemudian ditebas. Melihat hal itu, karena mereka adalah pimpinan pasukan ya, komandan,
peleton mungkin ya kalau bahasa-bahasa sekarang, atau kurang paham ya istilah peleton itu berapa pasukan, ada beberapa istilah-istilah gituan ya, Ustaz kurang begitu paham. Nah, ini menjadikan orang-orang kafir Quraisy tuh nggak punya pemimpin di peleton itu, maka yang di bawah eh, ke, kepemimpinan orang-orang yang perang tanding terbunuh tadi itu langsung menghujam ke depan tanpa arah, tanpa komando, langsung menerjang pasukan Islam. Terus kemudian terjadilah perang yang sangat-sangat mengerikan anak-anak. Kayak air buah gitu. Bisa kita bayangkan ya, kita 300 diserang 1000 gitu. Dan strategi Rasulullah saat itu bertahan dia. Nggak terus gini, mengatur strategi untuk bertahan melawan gempuran itu. Dan ketika perang-perang terjadi berkecamuk, panah mulai melayang, tombak-tombak berhamburan. Nah, itu biasanya para sahabat bersembunyi, terkadang ya, atau biasanya bersembunyi di belakang punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin memang seperti itu, selalu melindungi rakyatnya. Nah, singkat cerita, di berjalannya perang Badar ini Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikatnya. Di Al-Quran disebutkan 5.000 kalau nggak salah. Nah, ini menurut pengakuan para sahabat, ketika pedang kami itu sudah mau mendekati, disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, mendekati leher-leher musuh-musuh kami, itu tiba-tiba kepalanya sudah hilang duluan. Jadi belum kena itu, kepalanya udah lepas duluan. Berarti itu para malaikat. Bahkan saat perang gini, setan-setan dari kalangan jin tuh ikut perang. Begitu melihat para malaikat turun, mereka pada kabur. Sampai ada yang megang, loh kok lari dari kepala. Kamu nggak tahu ya, adab Allah itu pedih banget. Jadi mereka berubah jadi wujud manusia, ikut perang, tapi ngeliat malaikat pada takut mereka. Nah, terus perang berkecamuk, Hamzah mulai mewujudkan kemampuannya, makanya beliau bergelar Asadur Rasulillah, Asadullah wa Asadur Rasulillah, singa Allah dan singa Rasulnya. Terus Ali juga memberikan piawai yang bagus, Umar bin Khattab juga Masya Allah. Utsman bin Affan gak ikut perang karena istrinya sakit, memang disuruh Rasulullah untuk menjaga istrinya yang merupakan putri Rasulullah. Abu Bakar ikut perang. Nah, dan alhamdulillah peperangan ini berakhir dengan kemenangan umat Islam. Kemenangan yang telak. Jadi dari pasukan kafir Quraisy yang terbunuh 70, yang tertawan 70, dari kita hanya belasan, 12 atau berapa, bisa kalian lihat di situ juga. Nah, dan di antara yang terbunuh itu pembesar-besar kafir Quraisy, anak-anak. Di antaranya adalah Abu Jahal laknatullah alaihi, yang membunuh hanya anak muda usia belasan, 14-an atau berapa. Namanya saat namanya di situ ada Su'aid, dua saudara gitu, masih usianya belasan. Mu'adz dan Mu'awid. Oh iya, Mu'adz dan Mu'awid. Yang Mu'awid meninggal gugur pas dia menebas Abu Jahal, kurang lebih gitu. Dia diserang sama yang lain, terus dia terbunuh. Awalnya tangannya terpotong atau gimana. Terus yang satu, saudara yang saat terus buru-buru menebas sampai membuat Abu Jahal tersungkur. Nah, dia kehilangan tangannya kalau nggak salah. Terus habis itu Abu Jahal diblokade sehingga orang-orang kafir Quraisy sulit untuk melindungi dia. Bahkan putranya yang bernama Ikrimah nanti insya Allah akan masuk Islam di Fatu Mekah, menjadi pejuang Islam luar biasa. Itu nggak bisa menolong bapaknya, dan dia melihat bapaknya mati di hadapan matanya. Makanya nanti pas perang Uhud, dendamnya kesumat. Dia juga infaknya besar sekali untuk memerangi orang-orang Islam, untuk memerangi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kurang lebih begitulah anak-anak, bahwa tapi alhamdulillah untuk Ikrimah kan masuk Islam. Kita tidak sedang bahas Ikrimah bagaimana, tapi secara umum begitulah wali-wali setan. Mereka menyisihkan waktunya untuk memikirkan bagaimana menghancurkan kita. Mereka membunuhi, menginfakkan hartanya yang begitu banyak untuk menghancurkan kita dan lain sebagainya. Nah, kita ini yang menjadi sasaran mereka, ada malah main game online dan sebagainya. Lebih baik yang seperti itu dihindari, jangan mau masuk perangkap wali-wali setan. Gitu anak-anak terkait perang Badar. Insyaallah kita besok akan bahas terkait
pengepungan Bani Qainuqa dari kalangan orang-orang suku Yahudi. Kenapa dikepung, salahnya apa, dan lain sebagainya. Terus apa yang akan Rasulullah lakukan kepada mereka, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekira cukup. Saya tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk kali ini saya tidak ngasih tugas karena dari ustaz yang lain kayaknya juga rajin ngasih tugas. Tapi diringkas aja anak ya untuk persiapan ntar lagi UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqa.